Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam Berita dan Analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit. Untuk itu ikutilah Berita dan Analisa selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat konsultasi. Dalam rapat tersebut membahas terkait penggantian calon Kapolri. Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan DPR RI di Gedung Nusantara 4 DPR RI. Presiden didampingi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketua DPR RI Setia Novanto dan petinggi DPR RI menyambut hangat Presiden. Rapat yang digelar tertutup ini membahas dua pertanyaan besar DPR RI untuk Presiden, seperti pergantian calon Kapolri dan pelaksanaan APBNP 2015. Presiden menjelaskan sehubungan dengan pengangkatan Kapolri dan alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, yaitu mengingat pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dan dalam rangka menciptakan tekanan di masyarakat serta kebutuhan kepolisian NKRI. Presiden mengajukan Kapolri baru dengan alasan sosiologis dan yuridis. Kemudian mengenai APBNP 2015, Presiden menjelaskan bahwa sudah berjalan. Karena kalau kita lihat dari data dibandingkan tahun lalu, 1 Januari sampai 31 Maret 15,6%. Sedangkan di tahun ini 18,5%. Artinya, pelaksanaannya sudah berjalan dan pelaksanaannya ingin lebih dipercepat lagi. Akan memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan, mempercepat kesejahteraan. Tadi memang ditanyakan dua hal, yaitu mengenai pengangkatan Kapolri dan yang kedua implementasi pelaksanaan APBNP. Presiden juga menjelaskan bahwa suasana pertemuan baik, tidak ada perdebatan antara DPR RI dan pemerintah. Kemudian Ketua DPR RI Setia Novanto menjelaskan pertemuan itu juga memberikan masukan Presiden untuk memulihkan nama baik Budi Gunawan, mengingat pengadilan telah memutuskan Budi Gunawan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Komisi 3 DPR RI memanggil Menkumham perihal surat keputusan yang dikeluarkannya tentang penyelesaian konflik di tubuh Partai Golkar dan P3. Memanasnya konflik di tubuh Partai Golkar membuat Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Hal ini dikarenakan kebijakan Kemenkumham tersebut membuat suhu di Partai Golkar bahkan merambah ke DPR semakin memanas. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Benny Kaharman selaku Wakil Komisi 3 DPR RI. Selama rapat, hampir semua anggota Komisi 3 secara tegas mendesak Yasona Lauli untuk menjelaskan keputusannya menerbitkan surat yang mengesahkan kubu Agung Laksono yang dinilai cacat hukum dan dianggap tidak adil. Selama rapat, hampir semua anggota Komisi 3 secara tegas mendesak Yasona Lauli untuk menjelaskan keputusannya menerbitkan surat yang mengesahkan kubu Agung Laksono yang dinilai cacat hukum dan dianggap tidak adil. Yasona Lauli menjawab pertanyaan para anggota Komisi 3 bahwa Kemenkumham sudah mengambil keputusan sesuai undang-undang yang berlaku. Mekanisme maupun persyaratan yang ada. Regulasi ini menjadi kunci dan batasan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan independensi, menguatkan profesionalisme dan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik dan benar. Meskipun demikian, dalam perkembangan dinamika politik secara nasional menjadi sangat berpengaruh terhadap kondisi politik, baik secara internal maupun eksternal, kisru dan bersama partai politik menjadi tidak terhindarkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik telah mengatur dan menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik internal partai tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kurang puas dengan jawaban Menkumham, Bambang Susatyo meminta Ketua Komisi 3 melakukan penyitaan dokumen di kantor Kemenkumham untuk mencari bukti kecurangan yang dilakukan Golkar kubu Agung Laksono.
Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Beredarnya surat sindiran mantan tim sukses Jokowi Akbar Faisal kepada Luhut Panjaitan soal alumnus Harvard cukup mengagetkan publik. Apa sebenarnya membuat Akbar Faisal geram? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Rencana Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengistimewakan para lulusan Harvard untuk menjadi lingkaran presiden. Hal ini membuat geram salah satu tim sukses Jokowi waktu pemilu 2014, Akbar Faisal, politisi Partai Nasdem. Kekesalan ini ia tumpahkan dalam bentuk surat yang ditujukan untuk presiden dan tanpa diduga bocor di publik. Dalam surat tersebut, Akbar Faisal menilai pemerintah rapuh dan tidak memiliki kekuatan politik yang handal untuk bertahan. Ia juga membongkar perpecahan di internal pendukung, mengkritik Luhut Panjaitan terlalu mendominasi dan mengendalikan istana. Akbar juga membongkar penyedotan data KPU oleh tim Luhut saat proses penghitungan suara pemilu presiden 2014. Ia memprotes kenapa hanya lulusan Harvard yang diandalkan, sedangkan lulusan universitas dalam negeri banyak yang berkualitas. Apakah negeri ini sengaja diberikan kepada asing secara perlahan-lahan? Akbar dalam suratnya meminta Luhut untuk tidak meracuni pikiran presiden yang polos dengan permainan politik kotor yang merugikan bangsa dan negara, dan meminta menghormati Yusuf Kala sebagai wakil presiden yang jarang dilibatkan dalam kebijakan negara. Ia menilai ini sudah keterlaluan dan jauh dari agenda yang dilakukan bersama. Namun saat dikonfirmasi, apakah surat peringatan Faisal Akbar untuk staf presiden dan presiden ini sebagai bentuk kekesalan dirinya karena tidak terpilih dalam susunan kabinet kerja Jokowi, Faisal Akbar belum bersedia memberikan penjelasannya. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Belum berjalannya sistem demokrasi yang baik di Malaysia menjadi satu agenda penting bagi Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim untuk memperjuangkan kebebasan berdemokrasi di Malaysia. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menerima kunjungan anggota Pekatan Rakyat Malaysia di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Pada kunjungan ini, Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Tian Chua, yang juga Wakil Anwar Ibrahim di Pakatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia ini, diterima oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak. Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim ini menilai, belum terbentuknya demokrasi yang dengan terbuka di Malaysia, membuat Partai Keadilan Rakyat ingin bertukar pikiran lebih jauh tentang berdemokrasi yang benar dan baik di Indonesia. Meski tingkat pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh dengan baik, namun dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia di negeri jiran tersebut masih belum berjalan. Saya senang sekali dan sangat bangga kerana dapat bersama dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah yang kita telah buat sharing dalam pelbagai isu. Yang isu pokoknya ialah isu pendemokrasian di Malaysia. Dan ini yang kita rasa kita bersama dalam nilai-nilai yang kita perjuangkan. Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang menilai hubungan baik antara pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Malaysia, khususnya dengan Pemuda UMNO, selama ini terjalin dengan cukup baik. Dengan adanya pertemuan dengan pihak oposisi yang selama ini berseberangan dengan UMNO, yakni Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai politik di Malaysia. Nah, mereka ini kan parlemen Malaysia ya, dari Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Nah, Pemuda Muhammadiyah ini selama ini punya hubungan baik dengan pemerintah Malaysia, terutama dari UMNO, Pemuda UMNO dan segala macam. Nah, informasi yang kami peroleh berkaitan dengan politik di Malaysia, kemudian hubungan antara Islam dan politik dan gerakan Islam di Malaysia itu semuanya didapat dari UMNO. Nah, hari ini kami dapat dari pihak lain yang berseberangan dengan UMNO, yaitu dari Pakatan Rakyat ini. Nah, mereka datang itu dalam rangka untuk minta saran ke Pemuda Muhammadiyah, mendemokratisasi, dan kemudian model kepemimpinan demokrasi di Indonesia yang juga bisa diambil dari Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini yang ingin kita dorong. Diharapkan dengan terjalinnya hubungan baik antara kedua pihak dapat meningkatkan dan menambah pembelajaran bagi Malaysia mengenai demokrasi yang berjalan dengan baik di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, Indonesia dapat menerapkan demokrasi dengan baik dan berjalan seiringan. Rizwan Emdin memberitakan dari Jakarta.
Beralih ke berita lain, pemirsa, pengurus Masjid Lyon Prancis, Kamel Kaptane, berkunjung ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Kamel berkunjung bersama aktivis Muslim Prancis Azzedine untuk berdiskusi tentang perkembangan Muslim di masing-masing negara. Perkembangan Muslim di Prancis sangat baik, namun problem pemahaman yang salah atau Islamofobia juga menjadi batas gerak umat Muslim di Prancis. Meski demikian, Prancis termasuk negara yang paling besar dalam jumlah populasi Muslim. Dalam upaya memelihara perkembangan dan kualitas umat Muslim di Prancis, Kamel selaku pengurus Masjid Besar Lyon di Prancis melakukan kunjungan ke Muhammadiyah. Hal ini lantaran Muslim di Prancis menghadapi beberapa problem sosial, ekonomi, dan problem antar agama. Salah satu isu yang sangat penting adalah mengenai makanan halal. Pemerintah Prancis membatasi untuk melakukan penyembelihan secara Islami meski tidak dilarang secara penuh. Oleh karena itu, Kamel dan aktivis Prancis berdiskusi bagaimana Muhammadiyah menghadapi persoalan tersebut. Ya, mereka belajar bagaimana membangun institusi yang kuat sehingga melahirkan berbagai macam amal usaha dan program-program yang konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka ingin belajar bagaimana memanage anggota yang begitu banyak dan menghimpun sebagai sebuah kekuatan komunitas. Banyak rencana program yang akan dijalani oleh umat Muslim Prancis dan Muhammadiyah, mulai dari beasiswa untuk mahasiswa dan siswa sekolah menengah hingga program kunjungan singkat ke pondok pesantren Muhammadiyah. Hal ini untuk memperkenalkan pengalaman antar budaya dan antar bangsa, sekaligus mempelajari Muhammadiyah dan umat Muslim umumnya di Indonesia. Irmalia Septiana, Rizwan Emdin memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, berita dan analisa segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam berita dan analisa. Terbakarnya pasar Klewer mengakibatkan para pedagang kehilangan tempat untuk berdagang. Namun pemerintah Kota Solo menyediakan pasar sementara di alun-alun utara. Para pedagang pasar Klewer bertahan di alun-alun utara Kota Solo. Mereka berdalih tidak ada larangan yang tegas untuk berpindah dari kawasan yang segera dimanfaatkan untuk pasar darurat pasar Klewer. Prosesi peletakan batu pertama dalam pembangunan pasar Klewer sementara yang dilakukan oleh Wali Kota Solo bersama perangkat kota lainnya di alun-alun Kota Surakarta yang dimeriahkan dengan drum band dari Dita Pamung Praja. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo memimpin prosesi peletakan batu pertama sebagai simbol pembangunan sementara pasar Klewer Solo yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Paku Buwono ke-13 juga menghadiri prosesi tersebut meski harus dibantu dengan kursi roda. Paku Buwono ke-13 dengan diwakili kuasa hukumnya menyampaikan maklumat yang ditujukan untuk pemerintah Kota Solo, dilanjutkan dengan penyerahan maklumat kepada pemerintah Kota Solo. FX Hadi Rudiatmo menganggap penyerahan maklumat tersebut sebagai suatu kehormatan tersendiri. Punya welas asih kepada para pedagang untuk bisa dibangun kembali. Nah, sehingga gerah pun Bapak Ibu mau dan memberikan maklumat, membacakan maklumat biarpun diwakili oleh kuasa hukumnya, namun penyampaian maklumat kepada pemerintah Kota Surakarta ini yang menurut saya luar biasa kepedulian Sinwon pada pedagang pasar Klewer. Dengan dibangunnya pasar sementara ini, diharapkan dapat memulihkan perekonomian di Solo. Faisal, Ferry, UMS memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pimpinan Aisyah dan Nasyatul Aisyah wilayah Sumatera Utara memberi apresiasi kepada Kapolri atas kebijakan memberi izin pemakaian jilbab untuk polisi wanita. Keputusan izin pemakaian jilbab polisi wanita atau Polwan tertuang dalam surat keputusan Kapolri. Surat keputusan ini merupakan perubahan dari surat keputusan Kapolri tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Pakaian dinas Polwan dengan jilbab memiliki beberapa rupa seragam, mulai dari seragam polisi berwarna coklat, seragam brimob, hingga seragam olahraga. Standar seragam berjilbab dimasukkan ke dalam baju seragam dan ditutup dengan topik satuan masing-masing.
sedangkan bawahan wajib memakai celana, kemudian baju seragam dikeluarkan dari celana dan memakai sabuk. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Hajah Elinita dan Ketua Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah Sumatera Utara Rasta Kurniawati memberi apresiasi kepada Kapolri atas dikeluarkannya surat keputusan penggunaan pakaian dinas berjilbab oleh polisi wanita. Pemakaian jilbab jelas kedua pimpinan organisasi wanita Islam itu, selain sebagai memenuhi syariat Islam bagi kaum perempuan, juga memberikan tampilan yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga, perintah jilbab itu di dalam Al-Quran ada, serupa dengan perintah sholat juga. Jadi artinya bukan hanya sekedar menutup aurat seperti itu, tidak, tapi adalah merupakan perintah untuk menutup aurat bagi wanita. Apresiasi kepada Kapolri yang telah membolehkan polisi wanita memakai jilbab. Dengan pemberlakuan ini, maka pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah Sumatera Utara memberikan 2 poin dan harapan yang sebenarnya kepada polisi wanita. Yang pertama adalah dengan dibenarkannya atau dibolehkannya polisi wanita memakai jilbab, ini adalah semakin mendekatkan polisi wanita kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan dibenarkannya juga polisi wanita memakai jilbab, ini adalah harapan kita dari organisasi perempuan, semakin mendekatkan diri juga polisi wanita tersebut kepada keberpihakan kepada kaum perempuan. Penggunaan jilbab oleh Polwan diharapkan mampu meningkatkan citra Polri yang lebih di tengah masyarakat. Penggunaan jilbab oleh Polwan diharapkan mampu meningkatkan citra Polri yang lebih di tengah masyarakat. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kasus korupsi paling tinggi di Indonesia. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan penggiat anti korupsi di Medan. Kondisi perilaku korupsi di Sumatera Utara yang menggurita menjadi diskusi hangat di Komisi A DPRD Sumatera Utara antara anggota legislatif dengan Aliansi Penggiat Anti Korupsi di Medan. Kasus korupsi yang marak di beberapa dinas dan ditembaknya seorang penggiat anti korupsi di Medan mendapat perhatian banyak pihak. Pihak Komisi A DPRD Sumatera Utara menerima dokumen dugaan korupsi yang dilakukan berbagai pihak untuk dicermati dan dilakukan audit agar kasus korupsi tersebut dapat dicegah atau diungkap. Ketua Komisi A DPRD Sumut, Tony Togatorop menyampaikan kekecewaannya kepada Kepala Dinas Bina Marga Sumatera Utara yang tidak hadir dan hanya mengirim staf pada rapat dengar pendapat itu. 2 tokoh LSM anti korupsi di Medan, Anwar Bakti dan Saharudin, menyampaikan kekecewaannya atas perilaku dan sikap banyak pejabat di Sumatera Utara yang berperilaku seperti Belanda hitam. Megah berdiri, Podomoro, Center Point, penjulang tinggi, seolah-olah orang asing di sini. Mau apa kalian semua? Mau apa? DPR tidur, wali kota tidur, semua sudah. Kalau tidak ada apa ini, mereka ini gelap semua Indonesia ini. Indonesia betul-betul menjadi negara yang sangat telanjang. Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Bina Marga Sumut serta seluruh perangkat di Bina Marga Sumut, termasuk 15 KUPT se-Sumut. Laporan dan kegeraman tokoh Aliansi Anti Korupsi di Medan ditanggapi positif oleh beberapa anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. 3 anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Sarma Hutajulu, Burhaniuddin Siregar, dan Fajar Waruwu, merespon laporan yang disampaikan tokoh LSM Gebraksu, Saharudin dan kawan-kawan. Untuk membicarakan Bina Marga ini, mungkin ke depan kita akan kontrol sama-sama. Di pejuang-pejuang anti korupsi ini jalan-jalan sekali ke sana nanti. Bila perlu sama kita akan kita kontrol seluruh. Kita jangan memanfaatkan peluang yang ada. Sampaikan kepada Kepala Bina Marga. Karena rata-rata anggota DPRD takut mengkritisi Kepala Dinas Bina Marga. Karena ada istilah di lembaga ini, hati-hati puasa. Saya mau katakan, I don't care about it. Saya tidak peduli. Karena memang kami ditempa di sini untuk terus puasa, karena Komisi A itu komisi air mata. Anggota Komisi A itu berjanji akan melakukan investigasi atas laporan LSM Gebraksu tersebut.
Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Banyaknya protes kepada pemerintah atas kebijakan pemblokiran 22 situs muslim membuat pemerintah kalang kabut. Untuk meredamnya, pemerintah berkilah bahwa situs Islam tidak diblokir, melainkan hanya difilterisasi. Kecaman dan himbauan masyarakat kepada pemerintah untuk tidak gegabah dalam memblokir situs Islam semakin besar. Baik tokoh ulama, ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, hingga DPR RI meminta pemerintah untuk arif dalam bersikap dan menertibkan kelompok Islam radikal. Dengan memblokir situs Islam dirasa kurang bijak dan malah melukai umat Islam yang merupakan mayoritas di Republik ini. Sebelum memblokir, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan kepada publik secara detail dengan investigasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau menyinggung masyarakat. Menjawab himbauan dan kecaman umat Islam Indonesia, Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Des-Cyber Kementerian Politik dan Hukum, Edmond Makarin berkilah bahwa ini bukan pemblokiran melainkan filterisasi dan penertiban terhadap web yang dianggap berbau radikalisme. Ia juga menjelaskan bahwa akan dibentuk tim panel yang bertugas membuat proksi nasional dan memfilterisasi web yang berbau radikalisme, sara, pornografi, dan separatisme. Dan yang terkait dengan aspek hukum tertentu, dia punya tim panel tertentu. Proksi nasional itu perlu wacana aja atau udah ada mau tindakannya? Sebenarnya usulan untuk namanya pemerintah membangun suatu proksi nasional, ibarat kita agak sebagai sebuah bangsa kita punya pintu gerbang keamanan, itu sebenarnya sudah digulirkan sejak lama. Cuma kan khawatir mungkin pemerintah bahwa itu takutnya merepresentasikan suatu tindakan otoritarian. Padahal tidak, makin lama makin ke belakang kita merasakan kita perlu itu. Ibarat tinggal di komplek punya satu gerbang, pintu gerbang keamanan, di situ pemfilteran tidak lagi didistribusikan kepada para ISP tapi pemerintah, sehingga nggak berat, kasihan ISP-nya jadinya kalau untuk melakukan pemfilteran itu. Edmond juga mengatakan 22 situs masih dalam proses investigasi. Situs juga tidak dihilangkan, namun hanya diamankan dan tidak bisa diakses untuk sementara waktu sampai proses investigasi selesai. Itu yang saya kira menjadi catatan. Pemfilteran ini juga berdasarkan aduan masyarakat yang dinilai membahayakan masyarakat karena mengajarkan pemahaman yang dianggap pemerintah berbau radikalisme dan kekerasan. Arina Nurrohman, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, berita dan analisa segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam berita dan analisa. Kebijakan pemerintah memblokir puluhan situs Islam menuai sejumlah protes di masyarakat. Pemerintah dianggap kurang bijak dan terkesan tergesa-gesa mengambil tindakan tanpa memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Menyikapi polemik pemblokiran sejumlah situs Islam ini, mari kita simak wawancara eksklusif tim TVMU bersama Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta, Dr. Alimun Hanif berikut ini. Kebijakan pemerintah untuk memfilter, saya tidak ingin mengatakan menutup situs-situs keislaman yang sekarang ini terjadi, harus kita sikapi secara dewasa, secara hati-hati dan juga komunikatif. Sikap dewasa karena pada dasarnya tidak sedikit situs-situs keislaman yang kita temui di ruang publik, di internet, itu juga mengandung konten kekerasan, mengajarkan kebencian di muka umum, lalu kemudian juga mengancam kebersamaan kita sebagai bangsa. Dan disitulah sebenarnya saya berkepentingan untuk mendorong masyarakat muslim secara keseluruhan untuk menyikapi secara dewasa terhadap penutupan situs itu. Tapi pada saat yang sama kita juga harus bisa mendorong pemerintah untuk menjelaskan atau menjamin kepastian bahwa situs-situs itu memang ditengarai sebagai situs yang menyebarkan masalah kebencian tadi. Jadi apa yang mereka sebut sebagai usaha mencegah, menangkal
meluasnya paham radikal melalui situs-situs itu juga harus mendapat penjelasan yang proporsional, tidak sekedar masalah-masalah yang kira-kira ini menjadi corong radikalisme, ini menjadi sarana untuk rekrutmen kelompok radikal. Saya kira tidak cukup, tapi juga harus memberi semacam definisi atau kriteria indikator yang terukur lah. Apa sih yang mereka khawatirkan dengan meluasnya radikalisme tadi? Nah, jika dua hal ini kita penuhi, maka tidak menjadi masalah sebenarnya. Kita juga harus dewasa dalam menyikapi soal ini. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa dengan komunikasi yang lebih intensif dengan kelompok-kelompok civil society, termasuk pengelola situs ini, maka akan muncul tuh kebijakan-kebijakan yang lebih bernuansa jangka panjang tentang penanganan radikalisme. Ini kan masalahnya yang terjadi adalah bahwa kita seringkali menjadi paranoid, pemerintah lah ya dalam ini menjadi paranoid, begitu getol melakukan semacam mengambil kebijakan yang kira-kira berorientasi mencegah terorisme, menangkal radikalisme. Tapi pada saat itu tiba-tiba hilang sama sekali. Kita tidak punya gambaran yang lebih real ke arah mana sebenarnya masalah-masalah terorisme ini akan diselesaikan. Bukan apa-apa, kita harus sepakat bahwa perang melawan terorisme, kalau boleh saya gambarkan, adalah perang melawan ide, perang melawan sebuah pemikiran yang diyakini oleh pemeluk agama Islam yang secara militen percaya bahwa negara Islam itu dimungkinkan, penerapan syariah secara kafah juga diharuskan, lalu kemudian apalagi yang paling spektrum yang paling tinggi adalah mendirikan kekhalifahan Islam di Indonesia. Tepat dalam pengertian melakukan pencegahan secara preventif terhadap meluasnya paham radikal, saya kira sudah tepat, yakni bahwa senyatanya memang ada situs-situs yang berorientasi terus-menerus pada menghubungkan Islam dengan masalah-masalah kenegaraan, Islam masalah-masalah jihad, Islam dengan masalah-masalah kekafiran dan seterusnya. Itu soal itu kita harus hargailah pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, jika langkah-langkah ini tidak dilakukan dengan prosedur hukum yang benar, bukan tidak mungkin akhirnya menjadi bumerang juga gitu. Akan muncul kebencian, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang merasa tersudutkan dengan kebijakan ini untuk melawan kebijakan pemerintah. Dan itulah yang sebenarnya kita hindari semestinya. Dalam pengertian pemerintah harus melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan kelompok-kelompok tadi. Kita kembalikan pada kebijakan pemerintah bahwa pemblokiran atau filterisasi terhadap situs ini tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah Islam. Itu penting. Ya apalagi lalu menghubungkan seperti keinginan pemerintah untuk meminggirkan, menyudutkan umat Islam seperti masa lalu. Sama sekali tidak ada. Yang harus dijelaskan adalah bahwa ini ada sarana-sarana media umum, media publik yang dimanfaatkan tidak untuk kepentingan publik tapi untuk menyebarkan masalah-masalah yang lebih kriminal, yakni menyebarkan kebencian di muka umum, mendorong masyarakat untuk berbuat kekerasan, dan juga menafsirkan agama secara eksklusif lah kira, yang itu akan berakibat pada terancamnya kebersamaan, terancamnya keamanan nasional. Itu yang seharusnya. Jadi kembali pada undang-undang yang berlaku bahwa penutupan ini berkaitan dengan masalah-masalah kriminal, yakni menyebarkan kebencian di muka umum. Yang harus kita, ini kan selama ini kita tidak merasa bahwa media yang sangat bagus itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang buruk. Nah, kita harus sadar, jangankan masalah situs, buku pendidikan agama saja sangat mempunyai potensi untuk dimanfaatkan menyebarkan kekerasan. Misalnya sebuah buku pendidikan agama ditemukan mengandung unsur-unsur yang apabila itu disemaikan ke dalam generasi muda yang sebentar lagi akan memimpin bangsa ini, itu mempunyai pandangan-pandangan yang sangat keras tentang agama. Yakni ada diktum misalnya, orang kafir layak dibunuh. Itu sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi seandainya pemerintah dan juga organisasi-organisasi masyarakat yang mungkin berkepentingan dengan pendidikan agama melakukan kontrol, seleksi, pengawasan yang lebih intensif terhadap masalah-masalah itu. Disitulah sebenarnya kita menyesalkan
kalau misalnya dakwah kita ini terus-menerus didominasi oleh masalah-masalah yang selalu politis. Padahal banyak sekali aspek keagamaan Islam yang justru harus kita ungkapkan, harus kita tampilkan di ruang publik dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, kemaslahatan umum, kebersamaan, menjaga keutuhan negara, menjaga keamanan bersama, memberi rasa nyaman, dan seterusnya. Nah, disitulah saya berkepentingan ingin terus-menerus mendorongnya bahwa kita harus secara perlahan mengakhiri nih dakwah-dakwah keagamaan yang berorientasi pada kekerasan, dan itu sangat penting untuk disadari semua. Ya pemirsa, analisa tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Semoga kita semua dapat bersatu padu tanpa bercerai-berai. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.